setelah 2 kali kemarin saya mengubah-ubah Jawa Tengah, Yuninang dan Aris Kuku, hari ini saya terbang meloncat ke Pulau Sulawesi bagian utara, tepatnya ke Gorontalo. Kita sambut Bung Zefrin. Yuk. Halo, hai teman-teman semua. Gimana kabar? Baik. Makasih, Bung. Ini mau wawancara bentar ini. Oke, siap. Iya, pemirsa, sebagai gambaran, Bung Zefrin ini adalah sahabat saya yang saya kenal di ajang Innobel 2015 ya, Bung ya. Waktu itu di Jakarta, ya kita sama-sama kategori PS. Dan yang paling keren ini, Bung Zefrin ini penampil pertama. Penampil pertama yang mentalnya saya akui, jos tenan. Ya, itu yang paling berkesan. Kemudian kita lebih ngobrol santai ketika di Ancol. Nah, dari situ saya bangga sekali punya guru yang hebat, teman guru yang hebat dari Gorontalo. Sejak itu, pemirsa, Bung Zefrin ini tidak berhenti sampai di situ aja. Akhirnya beliau menciptakan hat-trick alias 3 kali jadi finalis inovasi pembelajaran. Tepatnya tahun 2015, 16 sama 18 ya, 17. 3 tahun ya, sip. Dan juga Bung Zefrin adalah pemakalah terbaik pada ajang event yang apa Bung ya? P43 IPA. Simposium Nasional. Simposium Nasional, ya Simposium Nasional IPA. Dan reward yang paling monumental adalah studi singkat di Australia. Tepatnya di mana, Bung? Di mana? Tepatnya di mana Australianya? Di Darwin, saya di Darwin dan di Darwin ya. Ya. Baik, Bung. Sebelum ke pertanyaan, saya mau kasih game nih. Saya kasih game. Oke. Ya. Saya kasih 1 kata, Bung Zefrin jawab dengan singkat. Nggak boleh mikir lama. Oke, siap? Ya. Siap. Nomor 1, Gorontalo. 1 kata. Hebat. Guru. Karya. Australia. Ramah, bersih, maju. Sip. Dedikasi. Perjuangan. Yang terakhir, Indonesia. Maju, hebat. Nah, sip. Nanti biar para pemirsa mengasosiasikan makna dari jawaban Bung Zefrin. Oke, Bung. Pertanyaan pertama, kiat-kiat khusus bisa selalu ikut lomba nasional gimana, Bung? Mau ceritakan? Oke. Saya semenjak ketemu Pak Agus di 2015 ya di ajang Innobel, itu kan satu karya yang juga kita kita buat dan coba kita kirim ke Kemdikbud dulu lewat online ya Pak Agus ya. Dulu kita mengirimkan. Nah, semenjak itu dari situ saya coba membuat karya-karya lain yang artinya di 2015 itu sebagai pemantik kita untuk berkreasi dan berkarya. Dan di 2015 itu juga salah satu penyemangat karena bertemu dengan teman-teman se-Indonesia dulu, Mas Agus, Ibu Yunina, dan teman-teman yang lain. Sehingga pertemanan mulai terjalin di situ dan saling tukar informasi melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau nggak salah kita juga punya grup dulu masih dipakai PIN BB kalau nggak salah itu Mas Agus. Iya, BBM. Udah tinggal ini. Ya betul. Jadi mulai dari situ kita sudah mulai menulis karya. Nah, sebenarnya sih yang satu hal yang paling menarik atau paling penting agar kita bisa terus berkarya adalah selalu berinisiatif dan berkreasi. Jadi kalau kita
dan kreasi, maka kita tidak punya semangat untuk menciptakan karya-karya baru. Saya kira gitu, Mas Agus. Iya, sip. Mungkin gambaran singkat ketika di Australia, ngapain aja Bang? Oke, di Australia saya mendapatkan diklat itu dari P4TK IPA, dan alhamdulillah rezekinya dari P4TK IPA. Kami dibagi menjadi 2 gelombang, ya, 40 sekian orang ke Jepang dan 25 orang ke Australia. Di Jepang teman-teman belajar STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, dan kami di Australia lebih spesifik ke pengembangan digital learning. Jadi kami itu dalam konteks pengembangan media pembelajaran, kemudian model-model pembelajaran yang basisnya menggunakan teknologi informasi komunikasi dan berbagai digital resources, digital tools yang kami pelajari di sana. Dan hebatnya ternyata Mas Agus di sana sumber daya, perangkat dan skill itu memang sudah mumpuni, sehingga untuk menjalankan proses pembelajaran berbasis digital di Australia sudah terbiasa di sana, mumpuni. Jadi saya biasa berbicara dengan teman-teman kan di masa pandemi seperti ini. Diskusi kami itu gimana sih agar pembelajaran bisa efektif berjalan di masa pandemi. Saya sampaikan kalau pelajaran di masa pandemi idealnya itu ada 2. Yang pertama adalah perangkat infrastrukturnya memadai, yang kedua adalah skillnya memadai. Jadi infrastruktur perangkatnya, kemudian internetnya dan seterusnya itu memadai. Kemudian yang kedua skill gurunya, kemudian siswanya dan orang tua itu bisa mengetahui, sehingga pembelajarannya bisa ideal. Tapi dengan kondisi seperti ini kan kita tidak bisa mendapatkan pembelajaran yang ideal. Jadi seperti kata Pak Iwan yang menteri yang baru ini, kita tidak menunggu ideal lagi, tapi kita perlu berinisiatif untuk menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kita sekarang. Jadi itu Mas Agus, perjalanan singkat kami di Australia. Iya. Mungkin ada di sana observasi sekolah SD atau SMA, Bung Jafrin, yang diobservasi. Kami kan di Australia itu dari beberapa guru SD, SMP, dan SMA. Sehingga itu ke SD, ke SMP, dan ke SMA. Nah, menariknya di sana, Mas Agus, siswa itu sudah belajar model pembelajaran STEM yang terintegrasi dengan teknologi. Sehingga kalau kita, setelah kami coba ke SD, ke SMP, ke SMA, memang sudah memadai dan skillnya sudah tahu bagaimana cara menggunakan alat, dan alatnya sudah tersedia di sekolah, sehingga dia pembelajaran itu pasti berlangsung dengan efektif. Yang kedua, proses pembelajaran ini memang di sana berlangsung dengan pendekatan STEM, ya. Jadi anak-anak itu belajar mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran terkait dengan keseharian mereka. Memecahkan masalah, mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah, dan seterusnya. Jadi itu sudah menjadi hal yang biasa di mereka. Nah, kan ketika kami... Halo, nggak putus. Cek. Halo. Mereka ternyata punya neraca gitu. Balok neraca. Kemudian di sebelah neraca itu ada timbangan balok, kemudian ada timbangan air, ya. Jadi mereka mengukur balok-balok itu dengan air. Jadi ketika air misalkan dalam botol, salah satu botol dimasukkan ke ke timbangan pertama, kemudian mereka menyeimbangkan dengan jumlah balok yang ada. Jadi mereka mendapat ketika berapa balok berapa balok yang disimpan di timbangan sebelah sehingga timbangan itu bisa seimbang. Kemudian di kelas 1 Mas Agus mereka menggunakan Kahoot loh. Proses belajar evaluasinya menggunakan kuis dan seterusnya. Saya coba observasi di kelas 5. Observasi saya di kelas 5 itu ternyata mereka sudah belajar coding di kelas 5. Kelas 5, kelas 6 belajar coding.
mereka membuat aplikasi pergerakan robot, ya kan, pergerakan robot dengan kode sederhana yang diajari oleh guru, sehingga wah luar biasa. Di SMP, di SMA ternyata lanjut. Jadi kelas-kelas robotik di sana memang sudah ada di SD, Mas Agus. Jadi kita tidak perlu heran lagi kalau melihat membuat karya-karya yang sifat robotik dan seterusnya. Ternyata itu dari dini memang sudah mereka mereka sudah jalani. Gitu, Mas Agus. Mantap ya, pasti berkesan sekali. Ya, yang terakhir ini Bung, kiat-kiat untuk guru, ya teman guru muda kita lah. Kalau kita nggak boleh bilang junior, teman guru muda aja, supaya bisa seperti Bung. Iya, silakan. Ya, gini, pasti memang di sekolah itu tempat kita bekerja pasti penuh dengan dinamika, gitu kan? Iya. Setiap orang berbeda prinsip, setiap orang pasti berbeda berbeda pikiran, beda paradigma, beda cara pandang dan seterusnya. Nah, biasanya kita ini guru-guru muda, guru-guru milenial harusnya tetap konsisten dengan tulisan, dengan karya, dan kita menulis pun itu tidak harus dengan karya yang wah, gitu kan? Pengalaman pribadi kita tuangkan dalam sebuah karya tulisan, baik artikel, best practice, dan seterusnya. Nah, lomba-lomba yang biasa kita ikuti, itu sebenarnya bukan tujuan kita, itu hanya sarana untuk memantik bagaimana kita bisa berkarya. Nah, jadi saya anggap lomba itu hanya pemantik. Sehingga ketika, salah satu pemantik ya, jadi selain banyak hal, lomba itu salah satu pemantik sehingga kita bisa terus berkarya. Nah, oleh karena itu, ketika kita telah berkarya, maka hasil karya yang kita dapatkan, kita tulis ya dalam bentuk best practice dan lain sebagainya, harusnya itu menjadi kita bagi ke teman-teman yang lain. Sehingga karya-karya kita itu juga bermanfaat dan orang lain bisa melihat. Nah, saya kebetulan Mas Agus di Gorontalo ini kami coba melalui komunitas-komunitas, bahkan kita membuat salah satu komunitas yang itu diapresiasi oleh wali kota dan dilantik langsung oleh wali kota. Sehingga kami diberikan yang besar untuk berbagi dengan teman-teman guru melalui komunitas itu. Nah, oleh karena itu saya berpesan tetap semangat. Seperti pesan saya tadi, kita harus berinisiatif ya. Apalagi di tengah pandemi ini, jadi perangkatnya tidak ada, kemudian skillnya tidak ada, itu bukan jadi masalah. Yang jelas harus ada inisiatif dan kreativitas dari guru-guru muda. Saya kira itu, Mas Bro. Iya, mantap sekali. Terima kasih waktu berbaginya pagi ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman guru kita di seluruh Indonesia. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu juga di pertemuan event-event berikutnya. Amin. Selalu berbagi. Sukses selalu untuk Bung Jeffrey ya. Oke, siap. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini.